Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Fauzan. Saya dari A4 KPI. Nah, di beberapa menit kemudian, teman-teman, saya akan membahas tentang apakah bentuk rasa taat itu. Nah, untuk referensinya saya mengutip dari kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, seperti itu ya, teman-teman. Jadi di bab pertama di situ tertulis ya, terkutip di situ ada hal menarik nih, teman-teman, tentang apakah bentuk rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi di sini um, mengungkap beberapa hal ya, yakni itu sebagai bentuk rasa taat, dan itu seringkali dilupakan oleh beberapa kalangan ya, beberapa golongan seperti saya sebagai pemuda ataupun teman-teman sebagai orang tua, teman-teman saya sebagai orang tua maksudnya. Maksudnya seperti itu ya kurang lebihnya, teman-teman. Jadi di sana dijelaskan ya, teman-teman, bentuk rasa taat kepada Allah itu bermacam-macam bentuknya ya. Jadi tidak hanya cara kita beribadah kepada Allah seperti kayak sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Jadi kayak hal seperti itu memang sudah sering kali dibilang sebagai bentuk rasa taat kita kepada Allah. Akan tetapi ada hal lain, teman-teman, yang membuat apa itu ya, membuat hal itu menjadi bentuk rasa taat kita kepada Allah. Seperti contohnya apa? Mungkin teman-teman tahu? Atau ya, makanya ini saya bahas, makanya biar teman-teman tahu seperti itu. Nah, jadi dalam bab pertama di kitab tersebut menjelaskan ya, bahwasanya bentuk rasa taat kita kepada Allah tidak hanya tentang tata cara kita beribadah saja ini, teman-teman. Jadi ada hal lain. Jadi seperti kayak kita itu berbuat baik kepada manusia, jadi seperti hablum minan nas, itu juga merupakan bentuk rasa taat kita kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita menghargai sesama manusia, sesama umat, dan juga apa ya, sama makhluk ya. Jadi tidak hanya sama manusia juga sih, teman-teman ya. Jadi selanjutnya bukan tentang manusia. Kenapa saya bilang tidak hanya manusia, teman-teman ya? Jadi bentuk rasa taat kepada Allah itu tentang bagaimana cara kita menghargai ataupun menghormati sesama makhluk ya. Jadi bagaimana cara kita menyayangi sesama makhluk, meskipun itu hewan ataupun tumbuhannya, teman-teman. Seringkali mungkin ya, apalagi kita pemuda ya ataupun anak kecil yang seringkali dulunya main di tengah hutan seperti itu, nggak ulah-ulah malah itu ya mukuli pohon pisang. Wah, itu sebenarnya itu kita berdosa ya, teman-teman. Pohon pisang nggak dipukuli, sakit boy. Salam dari Binjai, seperti itu ya. Ya, jadi bentuk rasa taat kita kepada Allah tidak hanya tentang cara kita beribadah, tapi juga bagaimana cara kita memperlakukan baik terhadap sesama makhluk hidup ya, teman-teman. Seperti itu. Seperti kita saat menyayangi kucing yang ada di jalanan ataupun hewan-hewan yang lainnya, itu juga merupakan bentuk rasa taat kepada Allah, teman-teman. Karena kita sangat menghargai dengan sesama makhluk ya, sesama makhluk ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita menjadi sesama makhluk tapi kita tidak melakukan hal yang baik, terutama kepada sesama makhluk? Apakah kita tidak pernah terbesit di pikiran kita bahwasanya kalau kita menyakiti sama makhluk ciptaan Allah, apakah sang penciptanya tidak murka dengan hal apa yang akan kita lakukan itu tadi? Pastinya murka ya, teman-teman. Maka dari itu bagaimana caranya kita berbuat baik kepada hewan, tumbuhan maupun sesama manusia itu perlu diperhatikan ya, teman-teman. Jadi tidak hanya berbuat baik terhadap sesama manusia ataupun sesama umat ya, tapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan baik baik itu kepada hewan ataupun tumbuhan. Jadi kalau ada kucing jalanan yang lapar, kita bukannya kita tendang ya, itu tidak baik. Jadi kita beri makan, seperti itu ya, teman-teman. Maupun tumbuhan ya, tumbuhan ini meskipun sepele begitu kan, itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah ya, teman-teman. Jadi bagaimana cara kita kayak meskipun ada tumbuhan liar ya, kalaupun ada tumbuhan liar ya, meskipun kalau kita mau membersihkannya juga usahakan bismillah terlebih dahulu, seperti itu. Kalau ada tumbuhan yang kering kita sirami, seperti itu ya, teman-teman. Bahkan em, toko dakwah yang terkemuka di tanah Jawa ini, terutama Wali Songo ya, itu ada salah satu Wali Songo yang bahkan menginjak rumput pun, yang tidak sengaja menginjak rumput pun, beliau itu malah menangis karena beliau merasa berdosa karena telah menyakiti makhluk sama Allah ya, makhluk sama Allah maksudnya, makhluk yang diciptakan oleh Allah, seperti itu ya, teman-teman. Diciptakan oleh Allah, jadi sesama makhluk itu kita harus saling menghormati, bahkan sampai segitunya ya. Bahkan toko yang terkemuka, toko pendakwah yang terkemuka di tanah Jawa pun sampai menangis begitunya, meskipun itu terlihat sepele bagi kita ya, apalagi di kehidupan modern ini. Nah, itu perlu diperhatikan ya, teman-teman, bagaimana cara kita memperlakukan baik antara sesama makhluk Allah, seperti itu. Jadi itu juga merupakan bentuk rasa taat kita kepada Allah sebagai
makhluk ya, sebagai makhluk ciptaan Allah seperti itu. Jadi kalau kita semakin baik kepada makhluk Allah, itu juga akan terkenal sebagai rasa taat kita yang semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu teman-teman ya kurang lebihnya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Jadi untuk sesi kali ini sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.